Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nining, NIM 05 dari Pendidikan Kimia 6A, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai integrasi Islam pada materi keseimbangan kimia yang berjudul Hidup Seimbang, Hidup Bahagia, Keseimbangan Kimia dalam Kacamata Islam. Di mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan yang diampu oleh Bapak Bukhari Muslim MPD. Penasaran kan bagaimana videonya? Yuk disimak sampai selesai. Dalam menjalani kehidupan, selalu ada hal yang membuat kita bahagia dan ada hal yang membuat kita sedih. Di setiap penyakit pasti ada obatnya. Dalam setiap masalah pasti ada solusinya. Dalam berputarnya bumi pada porosnya menghasilkan siang dan malam. Dan dalam berputarnya bumi mengelilingi matahari juga pasti ada maknanya. Semua ini diciptakan Allah tentu untuk menjaga keseimbangan. Allah telah mengisyaratkan agar kita hidup seimbang. Sebagaimana Allah telah menjadikan alam beserta isinya berada dalam sebuah keseimbangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mulk ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Artinya, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang, maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surat Al-Mulk ayat 3. Selain itu, Allah juga berfirman dalam Quran Surat Ar-Rahman pada ayat 7-9, yang artinya, dan langit telah ditinggikannya, dan dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Quran Surat Ar-Rahman ayat 7-9. Dalam ayat tersebut, kita dianjurkan untuk menjaga keseimbangan yang ada di bumi. Lalu, apa sih keseimbangan itu? Keseimbangan atau at-tawazun merupakan salah satu prinsip ajaran Islam. Keseimbangan membuka jalan bagi nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Keseimbangan akan melahirkan kebahagiaan yang ditandai dengan adanya ketentraman dan kesejahteraan yang merata. Konsep keseimbangan ini juga dibahas dalam Kimia Law, di mana menurut Raymond Chang pada tahun 2004 dalam bukunya menjelaskan bahwa keseimbangan kimia atau keseimbangan dinamis merupakan keadaan di mana laju reaksi maju dan laju reaksi balik sama besar, dan di mana konsentrasi reaktan dan produk tetap tidak berubah seiring berjalannya waktu, sehingga akan mencapai konstanta keseimbangan yang stabil. Gimana? Udah terlihat belum integrasinya? Yuk kita gali lebih dalam. Keseimbangan banyak sekali maknanya. Ada keseimbangan dalam hidup, keseimbangan lingkungan, keseimbangan bagi tubuh, keseimbangan alam semesta, dan masih banyak yang lainnya. Yuk kita telah masing-masing. Pertama, keseimbangan hidup. Keseimbangan dalam hidup sangat berkaitan dengan kehidupan manusia, di mana dalam menjalankan kehidupan harus seimbang antara dunia dan akhirat, serta tidak berlebihan dalam menyikapi salah satunya. Karena Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 87 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-Maidah ayat 87. Selain itu, dalam sebuah hadis juga telah dijelaskan bahwa orang terbaik adalah orang yang mampu menyeimbangkan di antara keduanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, bukankah orang yang paling baik di antara kamu orang yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengejar akhirat, atau meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia, sehingga dapat memadukan keduanya? Sesungguhnya kehidupan dunia mengantarkan kamu menuju kehidupan akhirat. Hadis riwayat Ibnu As-Sakir dari Anas. Akhirat merupakan tujuan akhir kita.
Namun yang harus kita jalankan tidak hanya sesuatu yang berkaitan dengan hablum minallah saja, melainkan hablum minanas perlu kita perhatikan juga. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa asin kama arsalallahu ilaika wa la tabghil fasad fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatlah baik kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Quran surat Al-Qasas ayat 77. Ayat ini menjelaskan bahwa sejatinya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan manusia lain, sehingga dianjurkan untuk selalu berbuat baik, yang nantinya kebaikan tersebut dapat dijadikan sebagai amalan untuk di akhirat nanti. Salah satunya dengan mempererat ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan antara sesama umat Islam. Ukhuwah Islamiyah dalam keseimbangan kimia dapat diibaratkan sebagai keseimbangan homogen, yang merupakan jenis keseimbangan yang terjadi pada saat produk dan juga reaktan berasal dari fase yang sama. Dalam hal ini dapat dilihat berdasarkan fenomena air laut yang terdapat di Selat Gibraltar. Walaupun keduanya memiliki fase yang sama, dengan perbedaan yang ada, kedua air laut tersebut tetap dalam keseimbangan. Kita sebagai manusia juga bisa seperti itu. Meskipun dalam fase yang sama, dalam bentuk yang sama, dengan perbedaan yang ada, kita harus tetap bersaudara dan tidak menjelekkan satu sama lain. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Salah satunya terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaykum Wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Dan dalam hadis juga dijelaskan agar kita menjauhi prasangka jelek. Karena prasangka jelek adalah ucapan yang paling berdusta dan janganlah mencari-cari isu. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Bukhari dan Muslim. Hal ini dikarenakan kejahatan atau kebaikan sekecil apapun dapat dipertimbangkan di akhirat nanti, yaitu pada saat Yaumul Mizan, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 47 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'an wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Artinya, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Quran surat Al-Anbiya ayat 47. Ayat ini menjelaskan bahwa semua perbuatan baik atau buruk yang kita lakukan di dunia akan diperhitungkan. Seperti halnya konstanta keseimbangan dalam keseimbangan kimia, yang merupakan perbandingan secara kuantitatif antara produk dengan reaktan, atau dalam konstanta kehidupan merupakan perbandingan antara amalan baik dan buruk, di mana orang yang amalan baiknya lebih besar dibandingkan amalan buruknya, maka akan ditempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 102-104, yang artinya, barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam, wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Al-Batani dan Al-Biruni merupakan ilmuwan muslim di bidang astronomi. Al-Batani menemukan perhitungan jumlah hari dalam setahun, dan Al-Biruni menemukan perhitungan matematis mengenai percepatan gerak planet. Dengan adanya perhitungan tersebut dapat diperkirakan
amalan yang dilakukan manusia setiap harinya, sehingga di yaumul mizan nanti dapat diperhitungkan. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk menyebut perkataan yang baik, terutama dua kata yang dicintai oleh Allah yang ringan di lisan, berat di mizan, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam menjalankan kehidupan yang seimbang, tidak jauh dari ujian hidup dan gangguan setan. Ujian hidup dan gangguan setan akan selalu ada untuk melihat seberapa besar keimanan kita dan untuk menghapus dosa. Hal ini sejalan dengan hadis disebutkan bahwa tidak ada satupun musibah atau cobaan yang menimpa seseorang muslim, melainkan dosanya dihapus oleh Allah Ta'ala karenanya, sekalipun musibah itu hanya karena tertusuk duri. Hadis riwayat Muslim. Ujian hidup biasanya diberikan kepada hamba Allah yang taat kepadanya. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang ditemukan mengenai ujian hidup, yaitu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 155, Quran Surat Al-Imran ayat 186, Quran Surat Muhammad ayat 31, Quran Surat Al-Ankabut ayat 2-3, dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 214. Serta kisah mengenai ujian hidup yang dialami pada Nabi dan sahabatnya juga banyak disebutkan dalam hadis, SKI, dan fikih Islami. Sedangkan gangguan setan disebutkan dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 102, Quran Surat An-Nisa ayat 120, Quran Surat Al-Fatir ayat 5, Quran Surat Al-Isra ayat 53, dan Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17. Serta dalam hadis juga disebutkan bahwa gangguan setan akan selalu ada karena merupakan janji mereka ketika diminta sujud oleh Allah kepada Nabi Adam. Mereka akan mengganggu manusia sampai hari akhir, seperti yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17, yang artinya, Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Kedua hal tersebut merupakan sesuatu yang dapat mengganggu keseimbangan amalan kita. Dalam kimia, hal ini sama dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keadaan keseimbangan kimia, di mana adanya faktor tersebut dapat terjadi perubahan kondisi yang dapat mengganggu kesetaraan dan menggeser posisi keseimbangan, sehingga produk yang diinginkan bisa lebih atau kurang. Dalam hal ini, produk yang diinginkan dapat diibaratkan sebagai amalan kita. Faktor-faktor yang dapat mengganggu keseimbangan kimia meliputi konsentrasi, tekanan, dan volume. Namun, tanpa adanya perubahan suhu, ketiga hal tersebut tidak akan mengganggu keseimbangan. Hal ini dapat dikaitkan dengan ketentuan Allah atau takdir, bahwasannya hanya Allah yang dapat mengubah takdir seorang hambanya. Hal ini telah dijelaskan dalam surat dan beberapa hadis. Salah satunya dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min waq. Artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Dengan demikian, berdasarkan integrasi kimia dan Islam dalam keseimbangan kimia, dunia bisa kita ibaratkan sebagai laju reaksi maju, dan akhirat merupakan laju reaksi balik. Sehingga untuk mencapai keseimbangan di antara keduanya harus sama besar. Begitupun dengan kehidupan. Jika kita seimbang dalam menjalani kehidupan baik di dunia maupun di akhirat, maka insya Allah kita akan memperoleh kebahagiaan. Dalam keseimbangan kimia selalu berkaitan dengan prinsip Lacatelier atau azas Lacatelier yang berbunyi bahwa jika pada suatu sistem keseimbangan dilakukan gangguan dalam bentuk perubahan temperatur, tekanan, atau konsentrasi spesies yang terlibat dalam reaksi, maka sistem akan bereaksi sedemikian rupa yang akan sedikit mengganggu keseimbangan dalam rangka mencapai keseimbangan yang baru. Hal ini berkaitan dengan semua keseimbangan yang ada dalam keseimbangan hidup. Hal ini dikaitkan dengan perintah bertaubat, di mana sistem diibaratkan sebagai manusia dan gangguan yang ada diibaratkan dengan perilaku kita. Dalam hal ini jika kita bertaubat, maka keseimbangan akan bergeser ke arah yang lebih baik. Artinya, diri kita akan mencapai keseimbangan yang baru, tentunya yang lebih baik dari sebelumnya.
Nah, gimana nih teman-teman? Sekarang sudah tahu kan bagaimana integrasi Islam pada materi keseimbangan kimia? Pesan dari saya, jika kita ingin hidup bahagia, maka usahakan diri kita untuk menjaga keseimbangan yang telah Allah tetapkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.